Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Selamat datang kembali sahabat Quran di kajian Al-Quran Ruhina, tempat kita membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pada kajian kali ini, kita akan membahas tentang bahaya menyebar berita bohong. Jarimu, harimaumu, bijaklah dalam berbagi informasi. Sahabat Quran, kemudahan dalam mengakses informasi di zaman sekarang ini membuat manusia dapat menerima dan membagikan sebuah informasi cukup dari genggaman saja. Namun yang perlu dipertanyakan adalah kebenaran dan keakuratan informasi tersebut. Banyak orang yang ketika menerima sebuah informasi dari grup WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, mereka langsung membagikannya kepada orang lain tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Sehingga jika informasi tersebut ternyata salah, maka para pembacanya telah termakan isu yang tidak benar. Hal ini telah dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh Kominfo pada tahun 2017 lalu, bahwa sumber hoaks yang paling banyak beredar adalah melalui media sosial. Hoaks atau berita bohong secara bahasa adalah informasi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Istilah hoaks memang baru terdengar di era digital ini. Namun dalam perspektif Islam, pada hakikatnya hal ini telah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha difitnah melakukan perbuatan buruk oleh kaum munafikin. Maka turunlah ayat Allah di dalam Al-Quran untuk membantah hal tersebut, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dibacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Sahabat Quran, ayat ini berisi bimbingan langsung dari Allah kepada hambanya terkait penyebaran informasi atau berita. Orang beriman tidak selayaknya menyebarkan berita yang tidak jelas, apalagi sampai membahayakan dan membawa dampak yang buruk bagi suatu pihak. Begitupun jika menerima suatu berita yang penting dari sosial media yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, namun ada potensi untuk mengusik kedamaian dan ketentraman masyarakat. Jika disebarluaskan, maka harus dipastikan dulu sumber beritanya dengan cara bertanya langsung kepada tokoh yang mengalaminya atau kepada alim ulama, para umara, cendekiawan, ilmuwan, dan peneliti yang memiliki otoritas untuk menilai kebenaran suatu berita. Inilah akhlak dan adab dalam bermedia sosial. Klarifikasi dan validasi sumber informasi. Karena jika sampai menzolimi pihak lain, seperti pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan,
maka bisa berhadapan dengan undang-undang baik KUHP maupun undang-undang ITE. Sementara dalam ajaran Islam telah disiapkan juga sanksi oleh Allah bagi para penyebar berita bohong ini berupa azab yang sangat pedih. Allah sangat membenci orang-orang semacam ini, seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha kariha lakum salasan, qila wa qal, wa idha'atal mal, wa kasratas su'al. Sesungguhnya Allah membenci 3 hal, orang yang menyebar berita bohong, pemborosan harta, dan banyak bertanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1477. Lalu apa seharusnya yang dilakukan ketika menerima sebuah informasi? Hal pertama adalah jangan buru-buru menyebarkan atau memposting ulang kepada orang lain. Lakukan tabayyun, yaitu baca dan cek kebenarannya hingga benar-benar jelas dan tidak diragukan lagi. Ada beberapa jenis hoaks yang sering beredar di media sosial. Di antaranya, pertama, mitos atau cerita berlatarkan masa lampau yang boleh jadi salah tapi dianggap benar karena telah diceritakan turun-temurun. Kedua, glorifikasi dan demonisasi. Glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia, dan sempurna. Sebaliknya, demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin, seolah-olah tidak ada kebaikan padanya sedikit pun. Ketiga, kabar bohong yang dibuat-buat atau informasi yang diada-adakan, sama sekali tidak mengandung kebenaran. Dan yang keempat, informasi sesat dan menyesatkan, yaitu informasi yang faktanya dicampur adukkan, dipelintir, dan dikemas sedemikian rupa hingga menjadi seolah-olah benar. Fenomena hoaks ini sebenarnya sudah terjadi sejak dulu kala dalam sejarah manusia, dimulai dari kabar bohong iblis kepada Nabi Adam alaihissalam hingga terusir dari surga. Lalu pada masa Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, yang dituduh berbuat zina karena melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang ayah. Sampai kemudian Allah menurunkan surah Maryam ayat 28 untuk membantahnya. Ada juga Fir'aun yang menyebarkan hoaks bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang ahli sihir. Dan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga harus berhadapan dengan berbagai macam berita bohong. Salah satunya ketika perang Uhud berkecamuk, ada yang menyebar hoaks bahwa Nabi telah wafat terbunuh, hingga menimbulkan kegoncangan para sahabat yang sedang berperang. Bahkan ada yang meninggalkan medan perang. Begitu dahsyatnya pengaruh berita bohong jika langsung ditelan mentah-mentah tanpa dipastikan kebenarannya. Di zaman sekarang, banyak yang menganggap ini sebagai hal kecil yang biasa saja. Dengan mudahnya share berita hoaks di media sosial, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut adalah perkara yang besar. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz talaqqawnahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah persoalan yang besar. Sungguh banyak peringatan Allah terhadap bahaya menyebarkan berita bohong ini. Dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Maka dengan demikian, dalam komunikasi verbal maupun media sosial, sikap tabayun harus senantiasa diutamakan, hingga tidak ada salah paham, pertengkaran, perselisihan yang berujung tindak kekerasan.
Mari kita jadikan segala jenis media sosial yang kita punya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi yang valid, sebagai media pemberi nasihat kebaikan, penyambung silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Dan ingatlah, jangan pernah sekalipun menjadi penyebar berita bohong. Sekian kajian kita kali ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti Al-Quran Ruhina. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.